Roh-Mu yang hidup. Untuk kebangkitan terjadi harus ada yang namanya kematian. Bu, mohon maaf saya bilang ini, cerewetmu harus dimatikan, Bu. Pak, emosimu engkau matikan, Pak. Amin, ibu-ibu. Tuhan, saya banyak masalah, katanya Tuhan peduli sama saya. Tuhan, saya banyak penyakit, katanya Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan bisa jawab, Tuhan bilang, karena aku sayang padamu. Ada karakter-karaktermu yang harus dibentuk, diubahkan, dikikis. Ada kepribadianmu yang kalau tidak melewati kebangkrutan itu, engkau menjadi sombong. Kita pikir, oh saya mau atur hidup saya semau saya. Engkau bukan Tuhan. Dialah Tuhan dan kita tunduk padanya. Karena kita tahu rencananya, kehendaknya, dan firman-Nya yang terbaik untuk kita hidupi. Amin. Tahukah engkau masalah adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Kebangkrutan, kegagalan-kegagalanmu tidak akan membunuhmu, mematikanmu, tapi akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau ketika pintu tertutup, engkau hanya mengandalkan Tuhan. Walau tidak ada orang lagi yang kau bisa andalkan. Semua menggagalkanmu, semua mengecewakanmu. Kau mengandalkan Tuhan dan Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan itu bukan vitamin yang buat hidup kita lebih baik, tapi Yesus memberikan kita hidup yang baru. Amin. Bukan buat kehidupan kita lebih baik. Banyak dari kita datang ke gereja biar apa? Oh, supaya keluarga saya lebih bahagia. Oh, supaya bisnis saya lebih sukses. Oh, supaya saya menerima kesembuhan. Yesus bukan menawarkan hidup yang lebih baik. Yesus menawarkan hidup yang baru. Hidup yang baru artinya ada sesuatu yang lama yang kau harus tinggalkan. Karena itu mujizat adalah alat untuk penginjilan. Lewat mujizat yang kita terima, kita saksikan. Tahu nggak, kalau engkau tidak bersaksi ketika engkau menerima mujizatmu, maka mujizatmu tidak berguna sama sekali. Ibu, untuk rumah tanggamu, untuk anak-anakmu, untuk suamimu, jangan menyerah. Pak, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu, jangan menyerah. Karena janji Tuhan, kekudusanmu, integritasmu, kebenaranmu akan diperhitungkan. Sampai anak-anak orang percaya tidak akan meminta-minta roti janji Tuhan. Mungkin gembala-gembala engkau merasa bahwa oh begitu susah mengatur jemaat, oh begitu susah mengatur keuangan, oh gereja kita lagi susah, gereja kita lagi hancur, makin lama jemaat makin berkurang. Tapi saya mau bilang sama engkau bahwa Tuhan menempatkanmu di sini dengan sebuah alasan yang mulia, dan ada buah yang engkau akan lihat ketika engkau duduk di surga melihat ke bawah. Begitu banyak jiwa di kota Kupang akan dihasilkan karena pelayananmu. Jangan cuma ketika engkau datang ke ibadah, engkau lihat pendeta bule, pendeta dari Jakarta. Oh, kita berkati pendetanya. Berkati dulu pendetamu di Kupang, baru engkau diberkati. Amin. Berkati orang tua rohanimu yang memberikan engkau makan firman setiap hari Minggu. Karena ada pengorbanan-pengorbanan yang engkau tidak lihat yang mereka lakukan untukmu. Kota Kupang sudah begitu sempurna. Satu yang mungkin kekurangan dari kota Kupang, tidak ada penindasan dan tidak ada penganiayaan. Biasanya kalau gereja tidak tertindas, gereja menindas gereja lain. Jangan sampai di tempat ini ada pendeta menyerang pendeta lain, gereja menyerang gereja lain. Karena semua adalah tubuh Kristus, keluarga Kristus yang harus berpegangan tangan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan di kota Kupang ini. Amin. Saya berdoa biar Kupang bukan cuma menjadi kota kasih, tapi kota penginjilan. Dari Kupang yang dicetak bukan cuma banyak pejabat, bukan cuma banyak atlet, bukan cuma banyak orang pintar, tapi dari Kupang banyak penginjil-penginjil diutus ke pelosok-pelosok di Indonesia dan memuliakan Tuhan. Melalui setiap pergumulan, melalui setiap tantangan, ada yang namanya ujian, di mana ketika kau melewatinya, ada kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Saudara tahu nggak, banyak orang Kristen mau menerima kemenangan tapi tidak mau melewati peperangan. Tidak ada namanya kemenangan tanpa peperangan. Kalau saudara hari ini menghadapi peperangan, bersyukurlah, karena Tuhan akan menyerahkan kemenangan di tanganmu. Kita pikir, oh saya mau atur hidup saya semau saya. Engkau bukan Tuhan. Dialah Tuhan dan kita tunduk padanya karena kita tahu rencananya, kehendaknya, dan firman-Nya yang terbaik untuk kita hidupi. Amin.
Open up the heavens and fall afresh on us. Let this be a house where you long to stay. Ever will you meet us face to face? Di bagian mana Bu ada benjolan? Berapa besar? Waktu itu hari pernah periksa ke rumah sakit Leona, sudah USG katanya miop gitu. Dan saya punya anak sendiri dia percaya pada Tuhan Yesus dan dia sendiri berdoa. Dan sekarang apa yang terjadi? Sembuh. Sudah tidak ada benjolannya? Iya, tidak ada lagi. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. 8 tahun. 8 tahun? Sakit belakang. Kenapa itu sakit belakang? Awalnya tidak haid. Coba sekarang ibu gerakan, lakukan ini. Udah bisa? Tadinya nggak bisa? Tadinya berasa sakit? Tadinya tidak bisa lipat. Terus tengah malam. Coba sekali lagi. Wah, bisa lebih panjang dari saya. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Fall afresh on us. Jaga api itu, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan.